Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada beliau Al-Ustaz Agus Miswanto ingkang kula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad enjang rahimakumullah, langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng sedaya Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken rahmat hidayah sainayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetepan iman Islam. Langkung-langkung Allah tasih maringaken umur panjang saha kesempatan sehingga wonten enjang menika kita sedaya waget kempal wonten majelis ilmu punika. Salawat salam mugi Allah tansah limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang ingkang tansah nderek saha nglampahi punapa sunah-sunahipun. Amin. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kajian wonten enjang menika kita milai, semoga majelis menika kita pikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal sopaenan kalau terakan dumateng Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa aska salawatihi ta'ala wa taslimatihi ala al mab'uthi rahmatan lil alamin imamil huda wa nabiyir rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karomati wal fadilat. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para masyayikh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, di hari yang kedua bulan Ramadan ini kita masih diberikan iman dan Islam, kekuatan fisik, jasmani dan rohani kita, dan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita masuk hari yang kedua puasa ini, dan ada juga saudara-saudara kita yang baru masuk hari yang pertama. Kita memasuki bulan Ramadan karena faktor perbedaan penentuan penentuan awal bulan dengan metode yang berbeda, yang kemudian menghasilkan hasil yang berbeda. Insya Allah semuanya berpahala Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semuanya sah menurut syariat. Jadi kalau ditanya mana yang sah, semuanya sah. Syariat begitu. Jadi semuanya sah. Memang kalau ditanya mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab tidak menggunakan ru'yah, alasannya adalah karena semangat Al-Quran adalah hisab. Kalau kita waos, kita baca dalam surat Yunus ayat 5, menikah surat Yunus ayat 5, walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Terus Allah menikah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menentukan manjilah-manjilahnya, tempat edarnya, supaya apa? Li ta'lamu, kalian itu supaya mengetahui adada sinin, perhitungan tahun ya, atau jumlah tahun, wal hisab, dan perhitungan, maksudnya perhitungan waktu. Ini kalau kita rujuk di dalam surat Yunus. Demikian juga dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40, ya kan? Wasyamsu atau wal qamaru, wasyamsu tajri, ya betul ya, wasyamsu tajri ya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Itu surat Yasin. Surat Ar-Rahman, wasyamsu wal qamaru bihusban, yang namanya matahari dan bulan itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan perhitungan. Dan garis edar matahari dan bulan itu juga dapat mengetahui tentang perhitungan. Ini kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, semangat Al-Quran itu adalah hisab. Begitu. Itu mengapa kok kemudian Muhammadiyah menggunakan hisab. Tapi kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mengapa kok Nabi menggunakan ru'yah tidak menggunakan hisab? Nah, ini yang sering disalahpahami, banyak disalahpahami oleh orang. Kalau Al-Quran semangatnya hisab, kok Nabi menggunakan ru'yah tidak menggunakan hisab? Karena begini Bapak Ibu sekalian, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk sepanjang zaman, bukan hanya sekedar pada zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Responnya adalah respon akhir zaman. Al-Quran menikah diturunkan, tidak sekedar respon pada masa Nabi. Nah, karena situasinya itu berbeda, kondisinya yang tidak memungkinkan untuk diterapkan hisab, perhitungan, maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan jalan lain, ya, jalan lain untuk menjawab masalah itu, karena masyarakatnya belum mampu untuk menggunakan hisab.
Maka kemudian Kanjeng Nabi menggunakan cara lain. Caranya bagaimana? Ru'yah. Karena hisab belum mampu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari nomor 1913 dari Abdullah bin Umar. Ngendikanipun riwayat Abdullah bin Umar ingatan iki. Kanjeng Nabi ngendika, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wala nah subuh inna ummatun ummiyatun la nak wala nah subuh. Asyahru, kata Nabi, asyahru hakadha wa hakadha. Asyahru, inna, kata Nabi, sesungguhnya kami, maksudnya kami Kanjeng Nabi dan umatnya, umat pada masa itu, umat kaum umiyah, yang umi. Jadi umat yang umi. Maksudnya umi itu apa? Dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Nah, kami tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, kata Nabi. Asyahru, bulan itu, kata Nabi, umur bulan itu hakada wa hakada. Kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Ketika Kanjeng Nabi menyatakan hakada itu dengan ngeten iki. Hakada 3 kali, wa hakada 29. Jadi dengan menggunakan isyarah tadi. Jadi umur bulan hakada wa hakada. Maksudnya hakada 29, wa hakada 30 dan kadang-kadang 29. Dan terus karena Nabi dan umatnya pada masa itu rata-rata orang iso nulis. Kalau orang iso nulis memang sudah dikenal, bangsa Arab itu orang iso nulis. Okay. Yang bisa menulis itu beberapa orang saja. Makanya kalau ada orang yang bisa menulis itu luar biasa. Sehingga kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perintah yang pertama Allah kepada Kanjeng Nabi adalah Iqra. Itu surat yang pertama turun kepada Kanjeng Nabi. Surat yang kedua Al-Qalam. Wal qalam wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat yang pertama adalah Iqra, surat yang kedua adalah surat Al-Qalam. Nun atau Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu terkait. Karena apa? Itu perintah untuk supaya orang-orang Arab pada masa itu yang ora iso nulis, ora iso maca kuwi belajar. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad belajaripun langsung kepada malaikat Jibril. Sampai Kanjeng Nabi ketakutan, dipaksa oleh malaikat Jibril untuk membaca. Iqra ya Muhammad. Sikap. Ma ana biqarib. Aku tidak bisa membaca. Iqra. Ma ana biqarib. Aku ora iso maca wahai malaikat. Iqra ma ana biqarib. Dari istilah kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan ilmu, bisa membaca ya. Yang awalnya
umi menjadi tidak umi karena belajarnya langsung kepada malaikat Jibril. Gurunya adalah malaikat Jibril. Dari situlah para sahabat kemudian dimotivasi untuk belajar, menulis, membaca. Makanya ketika peperangan terjadi, ada tawanan yang pintar moco, bisa menulis, orang yang cerdik pandai. Tebusannya apa? Kalau kamu bisa mengajari para sahabatku membaca dan menulis, kamu akan bebas. Ajari dulu sahabatku. Ngajar, tebusannya mengajar. Orang-orang Arab, sahabatnya Kanjeng Nabi yang ora iso maca dan nulis. Karena situasinya begitu Bapak Ibu sekalian. Wong ora iso nulis, ya ora iso ngitung, jelas begitu. Itu gandengan. Wala nahsubu, kami tidak bisa menghitung. Padahal ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak berbicara tentang hisab. Karena situasinya begitulah kemudian, maka untuk mengatasi itu Kanjeng Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Wasalah kalian ketika meru'yat, melihat bulan. Wa aftiru, berbukalah kalian ketika melihat bulan. Oh, karena nggak bisa menentukan dengan hisab, maka jalannya paling gampang itu ilmu dasar, elementer. Apa? Ndelok. Nggih kan? Wis didelok wae wong ora sing ngitung. Nek ketok ya poso, nek ora ketok ya ora poso. Itu ilmu yang paling gampang. Nah, ngoten niku. Itu oleh sebab itu maka kemudian Muhammadiyah itu mengambil jalan hisab. Karena apa? Hadis ru'yat itu disebut dengan taklil, memiliki illah, memiliki alasan atau asbabul wurud. Sebab mengapa kemudian hadis itu muncul? Karena situasi keadaan pada masa itu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora iso hisab. Sehingga kemudian jalan satu-satunya ora iso nulis, ora iso mau ngitung, maka kemudian delok, melihat itu siapa saja dari masyarakat yang nggak bisa apa-apa ngoten niku wis delok. Ngoten, itu jalan jalan pintas sebagai solusi. Nabi diutus oleh Allah harus memberikan solusi, memberikan jawaban terhadap realitas kenyataan real pada masa itu. Begitu loh. Makanya hadis ru'yat itu maka sifatnya adalah muakkotah, ya, konteks tertentu pada masa itu, begitu. Ya, karena situasi yang tidak memungkinkan masyarakat muslim itu untuk menggunakan hisab. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus itu alasan, argumentasi mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yah. Jadi cara membacanya ngoten niku, cara membacanya pun dalil. Kalau kita hanya membaca sepotong-sepotong, nggak akan ketemu Bapak Ibu sekalian. Karena ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzul, hadis-hadis Nabi ada asbabul wurud. Itu harus disinkronkan. Inilah yang kemudian cara membaca dengan metode dalam usul fikih niku adalah al-jam'u, ya, al-jam'u wat taufik, mengumpulkan dalil-dalil yang serupa satu tema, disinkronkan, kemudian ditarik satu kesimpulan, begitu. Ya kalau kan hadis ru'yah itu sahih, ya memang betul sahih. Secara sanad sahih, ru'yah menika sahih. Begitu. Tapi cara membacanya begitu.
Jangan sampai kemudian itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Maka kemudian dicari kemudian zaman itu bagaimana. Nah, begitu Nabi mengumumkan menika inna ummatun umiyah. Nah, hadis inna ummatun umiyah itu terkait dengan perhitungan bulan. Asyahru hakada wa hakada. Ini satu teks. Oh, begitu toh. Ternyata Kanjeng Nabi orang ngitung nggak pakai hisab itu karena faktor ora iso maca, ora iso menghitung. Itu loh, ngoten niku. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, karena kondisinya begitu, maka kemudian dalam pandangan Muhammadiyah bahwa menentukan waktu itu instrumennya itu banyak, tidak hanya satu, tidak hanya ru'yah, tapi juga hisab. Ru'yah itu salah satu metode, hisab itu juga salah satu metode gitu digunakan. Oleh sebab itu maka dalam kaitannya dengan dengan ru'yah menika Muhammadiyah berpandangan, dan ini juga menurut sebagian ulama juga berpandangan bahwasanya ru'yah itu bukan sifatnya ta'abudi, tapi sifatnya adalah ta'akuli. Maksudnya ta'abudi itu apa? Ru'yah menika mboten ngibadah, tapi sifatnya adalah ilmi, ta'akuli, pengetahuan. Begitu. Ngeten gambarnya pun ngeten iki. Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan ru'yah delok, itu kan ingin hanya membuktikan sesuatu, betul mboten? Kamu itu punya dompet enggak? Punya. Mana? Ini. Delok toh? Artinya menunjukkan bahwa seseorang itu punya dompet. Betul mboten? Nah, ngoten niku. Jadi ingin membuktikan saja. Begitu. Tetapi bagi orang yang ngerti kok, lah kamu sudah, saya ngerti, walaupun kamu gak menunjukkan dompet kamu, saya ngerti kalau kamu itu membawa dompet. Buktinya apa? Wong di celana kamu itu yang di belakang itu sudah nampak kok. Begitu, gak perlu ditunjukkan, saya pun ngerti kalau kamu punya dompet. Nah, begitu. Terus ingin membuktikan, dan hisab itu juga membuktikan, ya, membuktikan perhitungan itu juga dalam rangka untuk membuktikan akan keberadaan hilal. Ngoten lho, keberadaan hilal. Kalau ru'yah itu ingin membuktikan dengan melihat itu akan keberadaan hilal, hisab juga sama, ingin membuktikan akan keberadaan hilal. Sama-sama membuktikan. Hanya saja kalau ru'yah menika ingin membuktikan ora percaya tenan kalau tidak dengan melihat. Tapi kalau hisab tidak, dengan ilmu bahwa dengan perhitungan ilmu itu walaupun tidak melihat sudah ada terbukti. Ngoten niku. Itu namanya hisab, perhitungan. Maka kedua-duanya itu sesungguhnya adalah sebagai alat untuk membuktikan tentang keberadaan hilal itu apakah sudah maujud ataukah belum. Maka disinilah Muhammadiyah menggunakan hisab. Karena apa? Hisab itu lebih pasti. Lebih pasti. Karena dihitung walaupun kita itu tidak melihat, kita sudah melihat dengan pengetahuan kita. Bahwasanya hilal itu sudah ada di atas ufuk, itu berdasarkan pengetahuan kita, hilal itu sudah ada walaupun kita tidak melihat, karena dengan ilmu kita. Maka ru'yah dalam hadis ini dipahami oleh Muhammadiyah itu melihat dengan ilmu pengetahuan, tidak harus dengan melihat secara kasat mata. Nah, ngoten niku. Terus niku betenipun nggih.
Ini pun ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Dan tadi bahwa apa namanya, kalau teman-teman yang lain seperti umpamanya ya yang meyakini tentang ru'yah menika kan, bahwa ru'yah menika adalah ta'abudi. Wis pokoke perhitungane ngono kuwi enggak boleh diubah. Pokoke ru'yah karena ta'abudi. Itu ibadah. Nah itu Muhammadiyah bukan melihat, itu instrumen untuk melihat waktu. Yang ibadah itu apa? Ibadah itu puasanya. Bukan melihat hilalnya yang ibadah, tapi puasanya lah yang melihat dengan kita mengetahui hilal di atas ufuk itu, maka kita berkewajiban untuk ibadah puasa. Ya ta'abudi itu puasanya, bukan melihat hilalnya itu. Nah, ngoten niku. Karena kalau ta'abudi memang tidak boleh diubah Bapak Ibu sekalian. Karena kalau instrumen bisa begitu. Kalau instrumen itu adalah cara bagaimana kita lebih kemudian meningkat ke derajat yang lebih tinggi, itu instrumen. Begitu. Contoh ngeten umpamanya wa'adin kata Nabi, beradanlah kamu wahai Bilal. Kalau zaman dulu adan itu ya cuman pakai suara saja, Allahu Akbar, boten pakai ngeten iki. Tapi sekarang kalau adzan cuma pakai begitu ya ora kedengeran. Apalagi bising mobil, bising sepeda motor. Ya kan? Bengak-bengok ora krungu. Maka kemudian pakai loudspeaker. Nah, inilah instrumen. Instrumen yang digunakan dalam rangka untuk kemudian adzan itu lebih bergema lagi. Itu instrumen. Nah, ini apa namanya? Yang disebut dengan alat, instrumen, begitu. Ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Demikian juga panjenengan umpamanya dalam Al-Quran, naqimus shalah, dirikanlah sholat. Kan untuk bisa ngerti kewajiban waktu sholat kita adalah kita harus tahu tentang waktu sholat kita. Jenengan belum terkena kewajiban sholat duhur kalau belum masuk waktu sholat duhur. Bagaimana cara kemudian menentukan sholat duhur begitu? Kalau zaman dulu ya dengan melihat matahari. Oh, matahari sudah bergeser ke arah barat. Ketika matahari sudah satu bayangan, menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Hanafi 2 kali bayangan, oh berarti sudah masuk sholat asar. Itu zaman dahulu. Tapi tidak selamanya. Hari itu kan moncar-moncar ada mataharinya. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang udan. Terus apa kemudian solusinya? Para ulama mencari cara. Kalau pada awalnya cuma tongkat ditaruh di depan masjid, oh ini penanda waktu itu. Kemudian pakai jam pasir, menciptakan jam pasir. Nah, jam pasir menikah. Nah, ini kalau habis ya pasir ini dek, nanti ini sudah masuk waktu asar. Oh ini nanti kalau habis lagi isi lagi yang ini, masukkan lagi, ngucur tik habis lagi sudah masuk waktu maghrib. Ini ditimbang, ini pasir untuk waktu zuhur, ini pasir untuk waktu asar. Ini diukur berdasarkan awalnya melihat mencocokkan itu. Ketika tidak ada matahari itu yang digunakan. Lama-lama ditemukan jam pakai detik. Sekarang orang sholat duhur nggak perlu melihat matahari lagi. Gimana obatan? Kalau kita berpedoman kepada ru'yah, apalagi Magelang tiap hari hujan nih. Buatan sakit Bapak Ibu sekalian. Itu namanya ilmu pengetahuan. Dalam menentukan awal bulan nggih ngoten niku. Awalnya nggih meru'yah, ndelok.
Tapi lama-lama tidak lagi menggunakan waktu, kita sudah percaya dengan perhitungan. Wong gerhana matahari, gerhana bulan aja, detik menitnya aja sudah kita ketahui dengan perhitungan kok nggih. Apalagi kok cuma kemudian tanggal 1. Apakah hilal itu sudah mewujud di atas ufuk ataukah tidak? Nah, itu yang apa namanya, yang menjadi alasan Muhammadiyah ngoten niku. Ya itu tadi, sebagian ulama juga menyatakan, sebagai contoh Imam Asy-Syubaki, Yusuf Al-Qardawi, kemudian Imam Al-Ghazali itu juga menyatakan bahwasannya yang ini hisab itu qat'i, perhitungan hisab itu qat'i, pasti. Nah, memang betul, kalau sudah dihitung pasti, nggak mungkin geseh. Tetapi namanya ru'yah, ada orang yang umpamanya ketinggian 2 derajat iso delok, ya kan, di satu tempat. Ada kemudian nanti di tempat yang lain tidak bisa melihat. Ini artinya bahwasanya dari sisi proses, bahwasanya ru'yah menika dalam konteks sekarang itu malah dzonni, karena tidak memberikan kepastian terkait masalah tanggal. Ini alasan yang lain yang dikemukakan oleh Muhammadiyah. Kemudian alasan yang lain lagi adalah bahwa kalau umat Islam hingga sampai saat ini masih berugeman kepada ru'yah, itu sampai akhir kiamat, umat Islam itu nggak akan pernah punya kalender satu, karena masing-masing negara berbeda. Nah, ini saja kita berbeda. Kita Muhammadiyah dan alhamdulillah 25 negara Timur Tengah sama mengawali puasa sama. Yang tidak sama cuman beberapa negara kawasan Asia Tenggara. Indonesia, ya sebagian masyarakat Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura ikut Saudi. Ketika Saudi mengumumkan bahwasanya 1 Ramadan kemarin Sabtu, maka Singapura keluar dari kesepakatan Mabim itu, ikut Saudi Arabia. Begitu. Itu menunjukkan bahwa memang ya ru'yah memang agak sulit untuk kemudian kita punya kalender yang ini, yang satu begitu. Ini ada satu cerita, kalau nggak salah dulu Muhammad Ilyas, seorang seorang astronomi. Beliau pernah diundang, pernah diundang satu seminar, kalau nggak salah di Maroko atau gimana itu. Undangannya menikah pakai hijriyah, ya pakai hijriyah. Nah, asumsi dia bahwa ini hari tanggal berapa itu, tanggal 14 begitu, itu hari Selasa. Ternyata tidak, ternyata di sana itu hari Senin. Hari Senin, padahal beliau berangkat, nah, kalau nggak salah dari Malaysia atau apa begitu ya, itu baru hari Senin. Nah, kira-kira sampai sana hari Selasanya untuk seminar itu. Ternyata di sana dia sampai bandara kok bingung, loh ini saya itu mengisi seminar tapi kok panitia kok nggak ada yang menjemput saya, itu bingung gitu, ngebel panitia itu. Nah, ngebel panitia itu. Akhirnya apa? Mengapa saya kok nggak dijemput? Ada apa, Prof? Iya, katanya saya suruh ngisi seminar. Waduh, sudah kemarin seminarnya Prof. Begitu. Karena apa? Karena salah itu tadi. Tanggal 14 sini dengan 14 sana berbeda hari. Begitu. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi perhitungan ru'yah itu sering perbedaan-perbedaan itu sangat sering sekali terjadi. Oleh sebab itu sampai kapanpun kalau kita masih mengugemi
ru'yah menika dalam pandangan Muhammadiyah kita akan sangat sulit untuk kemudian memiliki unifikasi kalender yang satu untuk seluruh dunia internasional. Nah menika niki begitu Bapak Ibu sekalian. Ya artinya ya walaupun begitu Bapak Ibu sekalian kita tetap menghargai ya pendapat yang menggunakan ru'yah. Insya Allah semuanya adalah dalam rangka untuk ya ijtihad masing-masing, itu insya Allah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu menyatakan ijtihad yang salah itu mendapatkan 1 pahala, ijtihad yang benar itu mendapatkan 2 pahala. Semuanya mendapatkan pahala dari sisi Allah. Jadi dalam konteks ijtihad itu kita enggak masalah gitu enggak masalah. Oleh sebab itu kita menghargai hasil ijtihad masing-masing ulama, masing-masing organisasi itu, yaitu adalah merupakan persoalan ikhtilaf, persoalan yang memang wajar dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu terkait dengan masalah waktu begitu, nggih. Oleh sebab itu saya menyampaikan itu supaya kita sebagai warga Muhammadiyah itu mantep ngoten. Jadi kok gampang saya menggunakan hisab kok gampang ya. Katanya kok ru'yah itu hadisnya sahih, itu gimana itu? Ngoten niku. Sering mendapatkan pertanyaan ngoten. Cara maosipun begitu tadi ya saya utarakan sehingga ada alasan-alasan historis. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad menika tidak menggunakan hisab pada masa lalu tapi menggunakan ru'yah karena kondisi sosial masyarakat pada masa itu yang tidak memungkinkannya itu, sehingga kemudian terkait dengan persoalan hisab yang ada di dalam Al-Quran itu tertunda sampai kemudian kaum muslimin siap. Karena apa? Memang Al-Quran itu hidayah untuk seluruh umat manusia dalam rangka akhir zaman menika. Tidak hanya sekedar umatnya Kanjeng Nabi pada masa Nabi, tidak, tapi pada masa akhir zaman. Oleh sebab itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu dahulu itu ya dianggap orang yang aneh, dianggap orang gila. Karena pada masa itu memang orang tidak menangkap spirit ilmiah yang ada di dalam Al-Quran, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran menika relevan dengan temuan-temuan modern. Jadi sebagai contoh tentang masalah penciptaan manusia dari proses di alam ruh, janin sampai kelahiran dan sebagainya itu berdasarkan penelitian ternyata cocok sekali apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu dengan bukti-bukti ilmiah mutakhir. Tapi pada zaman dahulu ndak iya begitu, orang menyatakan begitu. Kenapa? Karena ya keterbatasan pengetahuan. Ya sama juga tentang masalah hisab menika. Zaman dulu ya belum nyampe pengetahuannya begitu. Sehingga tapi sekarang orang sudah sampai dengan peradaban pengetahuan yang begitu luar biasa, maka hisab ini menjadi sesuatu yang merupakan keharusan bagi kita untuk menggunakannya. Tanpa begitu maka kita akan ketinggalan terus begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat tarawih. Nah ini juga, mengapa Muhammadiyah sholat tarawih itu kok 11 rakaat? Tidak berapa? 23 rakaat. Loh itu kan Umar itu kan 23 rakaat. Ya. Imam-imam mazhab banyak 23 rakaat. Mengapa Muhammadiyah kok 11 rakaat? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pembukuan tadwin atau tadwinul hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu setelah mazhab-mazhab itu ada. Begitu. Mazhab-mazhab itu ada. Sehingga kemudian dalam kaitan dengan masalah hadis Aisyah yang sahih yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu,
Memang kemudian itu apa namanya? Itu sahih hadisnya. Ya. Barangkali ya dalam konteks apa namanya? Dalam konteks beberapa mazhab itu, terutama di kalangan mazhab Syafi'iyah begitu ya, atau mazhab Syafi'i. Mungkin hadis itu belum tersampaikan. Sehingga kemudian mazhab Asy-Syafi'i ataupun yang lainnya itu mengugemi apa yang sudah menjadi jamak digunakan oleh masyarakat umum, terutama apa namanya dari praktek yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Padahal hadis Aisyah sangat jelas. Baru kemudian ketika tadwinul hadis, penulisan hadis itu selesai, ya Sahih Bukhari dan Muslim itulah yang kemudian diketahui banyak ulama-ulama yang lain terkait dengan masalah hadis itu. Sehingga kemudian praktek terkait dengan sholat tarawih 11 rakaat itulah yang kemudian digunakan oleh para ulama. Hadis itu digunakan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Ya, menggunakan hadis itu karena itu memang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu. Dan begini Bapak Ibu sekalian, imam-imam mazhab itu menyatakan wa idza sahhat ya wa idza sahal hadisu fahuwa madhabi. Kata Imam Asy-Syafi'i begitu, apabila suatu hadis itu sahih maka itulah madhabku. Maksudnya apa? Ketika aku berpendapat yang kemudian pendapatku ini menyelisihi daripada hadis sahih, maka hadis sahih itulah yang kemudian digunakan, tinggalkanlah pendapatku. Maksudnya begitu. Idza sahal hadisu fahuwa madhabi. Ketika ada suatu hadis itu sahih, maka itulah apa namanya? Madhabku. Dan hadis Aisyah yang meriwayatkan bahwa apa namanya? Salat tarawih itu 11 rakaat itu sahih sekali. Ya, sahih sekali. Ya. Dan tidak ada kesahihannya itu tidak ada yang menandinginya. Begitu. Sementara yang riwayat yang terkait dengan sholat tarawih 23 rakaat itu hadisnya mauquf, tidak sampai kepada kanjeng Nabi. Itu hanya sampai Sayyidina Umar. Dan itu ada sebagian ulama yang menyatakan itu pendapatnya Sayyidina Umar. Gitu. Karena apa? Karena pada masa pemerintahan Sayyidina Umar barulah Sayyidina Umar menyelenggarakan sholat tarawih 23 rakaat. Sebelumnya tidak. Pada masa Abu Bakar tidak. Nah begitu. Maka oleh sebab itu maka ya kita tidak berani menggunakan yang dipakai oleh Sayyidina Umar, tetapi kita merujuk kepada apa yang sudah sahih jelas yang disampaikan oleh istri beliau. Ini istrinya yang mengetahui betul bagaimana kehidupan Nabi, sholat tarawih Nabi, sholat malam Nabi ya 11 menika. Bahkan di dalam dalam satu riwayat itu dinyatakan Kanjeng Nabi itu tidak pernah sholat melebihi dari 11 rakaat, baik itu pada bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Kata Aisyah, jangan kau tanyakan tentang baiknya bacaannya, jangan kau tanyakan tentang baiknya panjangnya. Itulah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian diugemi, yang dipedomi oleh Muhammadiyah. Memang begini Bapak Ibu, dalam konteks hukum Islam itu memang terkait dengan evolusi hukum Islam itu, kapan sesungguhnya berhentinya evolusi hukum Islam itu? Apakah ketika Nabi itu meninggal dunia, ataukah sampai kepada era sahabat,
ataukah sepanjang zaman ketika kaum muslimin itu ada. Nah begitu. Itu perbedaan memang di kalangan para ulama. Tapi mayoritas jumhur ulama menyatakan bahwasanya evolusi hukum Islam itu berhenti ketika apa? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia. Itu mayoritas ulama itu menyatakan begitu. Maksudnya apa? Memang sebagai contoh begini, praktek sholat itu kan evolusi Bapak. Tahap demi tahap diturunkan kepada Kanjeng Nabi itu tahap demi tahap. Puasa juga sama. Puasa menika diturunkan kepada Kanjeng Nabi juga tahap demi tahap. Tidak sekaligus. Ya. Sebagai contoh umpamanya sholat. Kalau kita membaca dalam surat Al-Alaq menika kan, itu kan perintah sholat itu kan wasjud waqtarib, sujud dulu ya maring Gusti Allah. Tapi menurut kemudian beberapa hadis, sholat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah sholat tahajud, sholat malam, sebelum adanya sholat 5 waktu menika. Tapi kemudian setelah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat 5 waktu, dan kemudian sholat sunnah yang lain. Itu evolusi. Nah ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka praktek sholat ya sudah berhenti, selesai ketika meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Puasa juga sama. Ya, puasa juga sama. Ya, seperti umpamanya puasa Ramadan sebelum diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan ada puasa-puasa yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutibal alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diturunkannya, diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Yaitu apa? Puasa sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu yang juga dipraktekkan Kanjeng Nabi Muhammad. Puasa Daud. Puasa Daud. Menika. Puasanya pun Nabi Daud. Puasa Bid. Puasa Nabi Adam. Nah, niku. Puasa Nabi Adam ini juga apa? Tanggal 13, 14, 15. Ada puasa Nabi Nuh alaihissalam, puasa Asyura. Itu puasanya pun Nabi Nuh alaihissalam. Ada puasa Senin Kemis. Nah itu puasa yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu, yang kemudian itu juga dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kemudian baru diturunkan puasa menika yang merupakan puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan ini. Ini evolusi Bapak Ibu sekalian. Itu. Maka Muhammadiyah itu salah satu yang meyakini bahwasanya evolusi syariat, terutama dalam kaitannya ibadah menika, berhenti sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Maka ibadah yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi itulah yang kita pakai. Sementara yang lain itu mungkin hasil ijtihad, kita nggak berani untuk kemudian menggunakan itu sebagai pijakan hukum. Maka kita mencukupkan diri apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian, itu salah satu alasan mengapa kok kita kemudian dalam hal tarawih itu sangat jelas hadisnya dari Siti Aisyah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika adalah 11 rakaat. Mungkin ditambah dengan sholat iftitah dalam hadis yang lain itu ada. Kanjeng Nabi menyatakan, pernah itu menyatakan. Jadi sholat iftitah 2 rakaat, sholat ringan 2 rakaat. Nah itu menjadi 11 tambah 2 menjadi 13. Itu yang kemudian kita ugemi, kita pedomani. Insya Allah ini sahih
ya insyaallah sahih, ya. Dan insyaallah ketika kita beramal kepada sesuatu yang sahih dalam kaitannya dengan ibadah itu, insyaallah itu dalam rangka untuk menjaga sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita itu menjaga sunnahnya Kanjeng Nabi, insya Allah itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan motivasi demikian Bapak Ibu sekalian, ibadah kita menikah insya Allah akan mendapatkan jasa yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada 2 poin. Nggih, Bapak. Di bulan Ramadan itu pelaksanaan sholat tarawih atau qiyamul lail dilaksanakan di masjid sebelum tidur. Padahal menurut keterangan yang pernah kita dengar itu tidur kemudian melaksanakan tidak di setelah isya tapi di malam-malam setelah tidur. Terus kemudian tempatnya tidak bisa di masjid atau tidak di masjid. Ini apakah pelaksanaan ini termasuk di Indonesia yang seperti diwajibkan di masjid itu termasuk evolusi, Pak? Nggih, ngeten. Terus terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih yang di masjid itu apakah termasuk evolusi? Boten, Bapak. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih itu wonten masjid. Walaupun beberapa hari, tidak seluruhnya di bulan Ramadan itu. Nah itu kan ditanya oleh para sahabat itu, wahai Nabi kok kan mengapa Kanjeng Nabi itu kok tidak melaksanakan lagi di masjid? Saya takut kalau kemudian sholat tarawih itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nah itu alasannya ngoten. Loh, bagaimana kalau kita itu melaksanakan seluruhnya itu di masjid? Mboten apa-apa, karena itu sudah ada prakteknya kali Kanjeng yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi beberapa hari itu tadi, itu sebagai suatu praktek yang itu kalau kita langgengkan nggak masalah. Begitu. Kalau panjenengan kok mau melaksanakan umpamanya tengah malam nggak masalah. Kalau tengah malam itu Bapak Ibu sekalian, itu memang yang disebut dengan sholatul lail yang di luar bulan Ramadan. Begitu biasanya pun ngoten niku, sholatul lail yang di luar bulan Ramadan. Tapi kalau sholatul lail pada saat di bulan Ramadan itu adalah ya menika habis sholat isya. Tapi sekiranya kok Bapak Ibu sekalian tuh pengen melaksanakannya itu di malam harinya, ya tidak masalah. Karena Kanjeng Nabi juga pernah melaksanakan itu. Ketika pulang ketika tidak lagi melaksanakan sholat tarawih di masjid menika, Kanjeng Nabi melaksanakannya di rumah bersama istrinya. Ngoten. Melaksanakan itu di rumah itu bisa ya bersama istrinya. Ngoten Bapak nggih. Terus mboten masalah Bapak, mboten masalah. Jadi kita melangsungkan sholat tarawih habis sholat isya itu tidak masalah, karena itu ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sebulan sepenuh gimana ya ora apa-apa, nggak apa-apa. Itu karena Kanjeng Nabi hanya memberikan contoh beberapa harinya itu tadi. Nabi itu takut keluar untuk melaksanakan sholat tarawih itu khawatir kalau umat menika menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Padahal sholat tarawih menika cuman sunnah muakkadah, ditinggalkan nggih mboten napa, tapi kalau dilaksanakan memang dianjurkan. Ngoten. Kalau dianggap sebagai sebuah kewajiban, nek Ramadan wajib tarawih itu kan susah. Nggih menapa mboten? Nah menika itu masalahnya. Kanjeng Nabi berhenti supaya apa? Dia menyatakan, ada tanya kemudian dijelaskan oleh Nabi, saya takut kalau nanti sholat tarawih ini dianggap sebagai sebuah kewajiban. Kalau sebuah kewajiban bebannya berat Bapak Ibu sekalian. Nah, jenengan nanti akhir-akhir Ramadan tidak lagi ke masjid. Mungkin ngoten. Biasanya kan ngoten niku. Mumpun tawaf wonten mall, wonten dalan. Apalagi yang dari Jakarta mau mudik menika. Pun sibuk menika. Iya kan? Di tengah jalan nih, oke Bapak.
masyarakat banyak itu dua Nggih. kecil. Mboten Bapak. Terus Muhammadiyah itu ada dua alternatif. Ada yang 4-4-3, ada yang dua-dua diakhiri dengan satu witir. Niki wonten apa tuntunan Ramadan wonten ada. Jadi ada dua alternatif. Monggo, mau yang 4-4-3 angsal, itu sahih. Sahih, hadisnya sahih. Kemudian yang dua 2-2-2-2-1 niku juga tingkatannya nggak begitu sahih banget. Tapi itu alternatif untuk dilaksanakan. Bisa. Artinya jenengan bisa menggunakan yang 2-2 menika, bisa yang menggunakan yang 4-4-3. Silahkan. Ngoten Bapak. Jadi dua-duanya insya Allah benar. Karena itu hadisnya adalah makbul. Dalam kriteria disebut makbul. Artinya hadis itu bisa diterima kehujahannya. Ngoten niku bisa. Dua-duanya bisa digunakan. Ngoten Bapak. Nggih. 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 Nggih, monggo. Kalau panjenengan umpamanya malam bangun mau tahajud lagi, nggih silahkan. Begitu. Ya, mau cukup dengan apa namanya doa, zikir, nggih monggo. Begitu. Tetapi memang begini Bapak, memang ini sholat sunnah, nggih. Jadi begini aja ya, kalau kita sudah melaksanakan sholat tarawih begitu ya, cukuplah umpamanya sekali itu sudah cukup gitu ya, sudah cukup begitu. Umpamanya nanti kita tambah umpamanya dengan apa namanya, dengan ibadah-ibadah yang lain, umpamanya dengan membaca Al-Quran, umpamanya pada saat sahur menika, pada saat sahur itu keutamaannya itu apa? Pada saat sahur itu kan al-mustaghfirina bil ashar dalam ayat Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Kita banyak berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah itu merupakan satu keutamaan pada saat sahur menika. Berdoa, munajat. Memang sahur itu kan memang di dalam salah satu hadis menika adalah Allah Subhanahu wa taala menika turun ke langit dunia pada saat malam yang terakhir, malam yang sepertiga malam yang terakhir menika. Itu dalam salah satu kali itu hadis ngoten niku. Maka apabila ada seorang hambaku meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka ketika ada seorang hambaku memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Itu dalam salah satu hadis menika. Maka kita banyak berdoa, kita banyak memohon, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sahur menika. Nah niku nggih Pak nggih. Terus kalau sekiranya kok kemudian apa, itu yang lebih utama, saya kira itu yang lebih utama, itu memohon berdoa, memohon ampun ya, banyak beristighfar pada saat waktu sahur menika. Dan ngeten, nah terkait dengan umpamanya sholat tarawih dan sholat witir, kemudian pengen sholat tahajud, apakah perlu sholat witir? Tidak. Jadi ngeten, kalau seandainya kok kepingin sholat tahajud lagi ya pada saat sahur menika, maka tidak perlu sholat witir. Kan apa, dalam salah satu hadis menika disebutkan bahwasanya dalam satu malam itu tidak ada dua witir. Tidak ada dua witir. Jadi kalau seandainya kita mau tahajud, nggih, sekiranya itu mau dilakukan, nggih, cukup tahajud saja, tapi tidak dengan menggunakan witir begitu. Ngoten Bapak nggih? Nggih. Saya kira ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah siang
dan ada kekhilafan dari apa yang saya sampaikan atau mungkin kurang jelas dari apa yang saya sampaikan ini, ya ini keterbatasan saya dan saya mohon maaf. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mekaten kajian wonten enjang punika mugi-mugi waget nambah ilmu saha pangertosan kita. Amin. Dene arta infak enjang punika pikantuk kawan atus 303.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo majelis punika kita tutup sarengan kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saengkawula kaula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.